Orangutan jantan bertubuh besar ini terlihat mondar-mandir dan merobohkan sebuah motor di depan sebuah warung ayam di kawasan Juru, Kota Solo. Orangutan bernama Didi ini lepas dari kandangnya di kebun binatang Sola Safari yang berada tak jauh dari lokasi warung. Tak hanya masuk warung ayam, orangutan Didi juga berkeliaran di jalan umum kawasan kampus ENS hingga kantor SAR. Untuk mencegah peristiwa tak diinginkan, orangutan Didi ditangkap dengan cara dibius. Dijaring, dibius gitu. Karena kalau dari dijaring aja nggak mungkin kuat. Orang 10 pun mengatasi orangutan itu nggak mungkin kuat. Menurut pihak Sola Safari, Didi lepas dari kandangnya Selasa lalu setelah melompat pagar listrik. Dengan IQ setara anak SD, orangutan mengakali sistem pengamanan elektrik yang terpasang di sekitar kandang. Ada exhibit, terus di lapisan pertama itu ada gutter, terus yang kedua itu ada electric fence atau kabel elektrik, terus juga ada pulau, terus ada danau, dan dia bisa melewatinya dengan itu karena memang sekali lagi Didi ini kuriusnya atau sangat pandai, satwa yang pandai, dan dia bisa melewati sampai bisa ke luar. Orangutan Didi kini telah kembali berkumpul dengan keluarganya di Sola Safari. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Akibat musim panceklik ikan, ribuan nelayan rela antri berdesakan di bawah terik matahari untuk mendapat bantuan beras gratis 10 kg di Cilacap, Jawa Tengah. Antrian sempat ricuh akibat warga memaksa tempat terdepan, khawatir tidak kebagian. Meski di bawah panas terik matahari, ribuan warga rela berdesakan dan memadati demi mendapatkan 10 kg beras gratis di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah. Para penerima bantuan merupakan warga dan nelayan yang mengalami paceklik ikan. Awalnya panitia hanya menyiapkan 2.000 beras kemasan, namun karena antusiasme tinggi akhirnya harus ditambah. Meski garis pembatas antrian sudah dibuat, namun ribuan warga sempat berdesakan hingga saling berebut tempat terdepan. Panitia harus membagi berkelompok dan memberi tanda dengan tinta untuk warga yang sudah mendapat bantuan. Warga mengaku sangat terbantu dengan bantuan ini karena meringankan beban ekonomi mereka, apalagi harga beras kini mencapai Rp16.000 per kilogram. Antri beras. Ini gratis? Gratis, Pak. Berapa? 10 kilo. Antrinya ribuan orang. Oh gitu? Iya. Pagi nih? Iya, dari pagi, Pak. Gimana Bu dengan adanya pembagian beras? Di pelabuhan. Dengan adanya pembagian beras ini gimana Bu? Ya, alhamdulillah sangat membantu. Terima kasih sekali. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, 2.000 lebih paket beras ludes dibagikan kepada warga. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sindikat internasional penyelundupan bertonton emas asal Indonesia ke luar negeri terus dikejar polisi. Sebuah rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk yang dijadikan tempat pengolahan emas digerebek. Hasilnya berbagai peralatan pengolahan pemurnian emas dan bahan kimia diamankan. Polisi kembangkan kasus penyelundupan 22 kg emas dengan menggerebek rumah mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasilnya sejumlah barang bukti diamankan, mulai dari peralatan pengolahan pemurnian emas, zat kimia, alat pemotong logam, tabung gas, dan sejumlah peralatan lain. Selain itu, tali pengikat pada tubuh, berangkas, serta sejumlah paspor berkewarganegaraan Tiongkok juga ditemukan. Hasil pendalaman, sejumlah emas didapatkan dari penambang ilegal dari berbagai daerah, lalu diolah menjadi emas batangan. Dan guna menghindari pemeriksaan metal detektor dan X-ray, emas dimasukkan ke kain pengikat khusus pada tubuh. Sindikat ternyata menyelundupkan 30 kg emas per hari, senilai 78 miliar rupiah atau 2,3 triliun rupiah per bulan. Sehingga dalam 3 bulan beroperasi, emas yang diselundupkan ke Hong Kong mencapai 2,7 ton atau senilai 7 triliun rupiah tanpa membayar pajak. Ini beda dengan kelompok India yang membawa ke luar negeri dengan tujuan Dubai. Kalau yang ke Hong Kong ini, dia dimasukkan ke body stripping ini, berarti mereka bisa lolos dari metal detektor di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 22,3 kg emas batangan di Bandara Soekarno-Hatta.
Emas nilai 60,2 miliar disembunyikan dalam pakaian dan koper. Total 13 orang diamankan terdiri dari 9 WNA asal Tiongkok dan 4 WNI. Polisi juga masih mengembangkan keterlibatan pegawai bandara dalam kasus penyelundupan emas ini. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Lagi-lagi minuman keras menjadi pemicu kericuhan. Seorang pria yang mabuk alkohol tega menyerang pemotor secara acak di Jalan Lenteng Agung Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bahkan saat pelaku mengamuk, ia dalam keadaan telanjang tanpa sehelai pakaian. Informasi tersebut sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Reza Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Allah, para orang berhenti. Itu pingsan, itu di bawahnya pingsan. Allah. Itu pingsan itu. Allahu Akbar. Tanpa mengenakan sehelai benang, seorang pria mengamuk dan melayangkan papan berukuran besar ke arah pemotor di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Naas, seorang pengemudi ojol menjadi korban hingga tak berdaya usai dipukuli pelaku. Pelaku juga menyasar pemotor lain hingga terjatuh dan dianiaya. Warga yang melihat kejadian ini panik dan berteriak meminta tolong warga. Aksi penyerangan ini pun viral. Tak berapa lama, polisi membekuk pelaku dan menggelandangnya ke Polsek Jagakarsa. Hasil pemeriksaan, pelaku J bukanlah ODGJ dan diketahui aksinya ini akibat ia terpengaruh minuman beralkohol. Pelaku dan sejumlah barang bukti sudah diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dia kalau dia mengaku dia meminum satu botol intisari. Itu dia minumnya sendiri atau sama teman-temannya atau gimana? Kalau dia mengaku sendiri. Sementara itu, polisi meminta para korban penganiayaan segera membuat laporan agar kasus ini segera ditangani kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi saat mobil minibus nekat menerobos jalan yang digunakan untuk gerak jalan dan menyebabkan beberapa peserta terluka. Tragedi juga terjadi di perlombaan Panjat Pinang akibat seorang peserta terjatuh dari ketinggian 7 meter saat mengibarkan bendera merah putih. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi upacara bendera berujung bencana saat 31 pendaki terserang hipotermia di puncak Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, pendaki yang baru mengikuti upacara bendera di puncak Gunung Slamet tewas akibat terjatuh ke kawah. Satu persatu pendaki yang menderita hipotermia dievakuasi tim SAR gabungan dengan ditandu dari pos 10 puncak Gunung Bawah Karaeng, Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan. Total ada 31 pendaki yang dievakuasi hingga cedera kaki. Evakuasi berjalan dramatis karena harus melalui jalur terjal dan curam. Para pendaki yang mengalami hipotermia ini akibat diterjang kondisi cuaca di puncak Gunung Bawah Karaeng yang ekstrim. Peristiwa terjadi sehari sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus. Awalnya hanya 26 pendaki yang mengalami hipotermia, namun jumlah tersebut terus bertambah karena ada lebih dari 3.000 pendaki yang masih bertahan di pos 10 puncak Gunung Bawah Karaeng. Sementara dari Tegal, Jawa Tengah, tim SAR mengevakuasi jasad pendaki M. Fahri Maulana, 16 tahun yang terjatuh ke kawah Gunung Slamet.
Jenazah dibawa tim SAR ke Puskesmas Bumi Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan ke keluarga. Sebelumnya korban bersama 3 rekannya mendaki ke puncak Gunung Slamet untuk mengikuti upacara kemerdekaan HUT RI ke-81. Usai upacara, ketiga rekan korban memutuskan turun. Nah, saat korban berada di sekitar bibir kawah, tiba-tiba tanah yang dipijak rapuh dan ambrol. Fahri pun terjatuh ke kawah sedalam 20 meter. Jasad lalu dievakuasi tim SAR gabungan. Dari Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan.